Faslun utawi iki fasal wa talaqu utawi cerai iku dorban iki dua macam. Cerai itu ada dua macam. Cerai itu adalah perkara yang paling dibenci Allah Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan abwadul halal indallahi at-talaq. Abwadul halal, perkara halal yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah cerai. Cuma nanti cerai itu banyak hukumnya. Ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, bahkan ada yang wajib. Itu nanti ada di Fathul Mu'in itu ada. Yes. Secara umum cerai itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dalam agama. Cerai itu ada dua. Yang pertama sharihun itu soreh, jelas. Soreh itu jelas. Yang kedua wa kinayatun lan kinayah. Apa kinayah? Sindiran, nggak jelas. Ini sekarang masalah lafadznya. Fasyarihu mongko utawi tolak soreh. Salah satu alfadin iku ono telu lafat. Ono telu piro-piro lafat. Lafadznya ada tiga. Yang pertama at-tolakuh yaitu tolak. Wal firokuh yang kedua firok. Maknanya sama semuanya. Tolak ya tolak, firok ya pisah. Wasaroh lan saroh sama pisah. Paham ya? Gini, suami mengatakan pada istrinya dengan kata-kata tolak. Istrinya ada di depan. Kalau pakai bahasa Arab seperti ini, anti tolikun. Wis, engkau sudah saya cerai. Atau itu pakai mubtada khobar ya, anti tolik. Atau pakai huwa fi'il maf'ul bih. Tolak tukih umpamanya. Tapi kalau istrinya nggak ada, terus dia ngomongnya ke apa? Ke tembok, anti tolikun, atau ngomongnya ke kucing, itu nanti lain pembahasan ya. Paham ya? Jadi memang kata-kata tolak, tapi dalam fatwa itu ada harus pakai mubtada khobar atau fiil sama maf'ul bih. Anti tolikun langsung ngomong pada istrinya. Atau tolak tukih langsung ngomong pada istrinya. Istrinya memang mukhatabah di depannya. Jadi gini, sore itu jelas. Tidak butuh konfirmasi. Wis, mulai sekarang kita putus. Umpamanya. Itu gimana ya? Wis. Ini pertama definisi cerai. Definisi cerai itu adalah apa? Memutus tali akad nikah dengan lafaz yang ditentukan. Yes. Cerai itu ada dua, ada yang sore, ada yang kinayah. Sore itu jelas, seperti wis. Mulai sekarang saya cerai, umpamanya. Jelas. Kalau mulai sekarang kita putus lah. Putus ini kan banyak pengertiannya. Sehingga di bawah ini wal kinayah. Wis wala yaftakiruh lan tidak butuh opo sharihut tolak. Wala yaftakiruh lan tidak butuh sharihut tolaki opo tolak yang sore. Tidak butuh ilan niyatih maring niatnya suami. Kalau tolak itu sore tidak usah dikonfirmasi. Mas, apa maksudnya tadi? Apa maksudnya kata-kata cerai itu? Ya cerai. Paham ya? Ya cerai. Bedanya gini, Mas, apa maksudnya kata-kata putus? Yaitu apa? Putus tali apa? Itu kan ada kemungkinan, entah putus jaringan. Paham ya? Jadi kalau sore itu Mas, apa maksudnya cerai? Ya cerai. Wis sudah jelas. Tidak usah dikonfirmasi dan tidak usah niatnya suami. Tapi kalau kinayah ini wal kinayatu utawi kinayah. Kinayah itu kullu lafdin itu semua ucapan. Iku saban-saban lafaz atau semua ucapan ihtamalah kang kemungkinan at-tolak ing tolak. Ada kemungkinan mengarah at-tolak ing tolak wa ghairuhu lan liyane tolak.
Jadi kalau kinayah itu ada kemungkinan-kemungkinan sehingga harus dikonfirmasi kepada suami. Wis tengkar umpamanya, wis mulai sekarang saya antar ke rumahnya, wis tidak boleh kembali lagi. Tanya, apa maksudnya mas ya? Ya nggak cuma nggak boleh kembali lagi, tapi tetap hubungan kita tetap. Wis itu kinayah berarti. Atau gini, banyak kinayah itu contohnya banyak. Yang penting setiap ucapan yang mengandung kemungkinan cerai, kemungkinan tidak, itu namanya kinayah, sehingga butuh pada niatnya suami. Ditanyakan, maksudnya apa? Maka tadi kalau yang sore, wala yaftakiru syarihut thalaq ilan niyati. Wis, contoh gampangnya kalau dalam fikih seperti ini. Lau kataba syarihut thalaq, ketika suami, ini zaman dulu ya, ketika suami menulis kata-kata cerai, tapi tulisan loh. Kalau sekarang lewat via WA, ini cerai via WA, SMS, cerai Instagram dan yang lainnya. Lah ini kinayah. Loh, mas apa maksudnya? Karena jawabannya enggak, itu saya kalau dalam fikih karena kemungkinan litajribatil ghalam. Karena mencoba adanya kolam tinta. Kalau sekarang mencoba kira-kira jaringan itu ada apa enggak. Mencoba paketan ini ada apa tidak. Paham ya? Jadi ketika suami menulis kata-kata cerai kepada istri, itu harus dikonfirmasi. Beda dengan diucapkan loh. Paham ya? Suami mengucapkan langsung pada istri yang ada di depannya dengan kata-kata tolak, itu jelas. Langsung tolak, tidak usah dikonfirmasi. Walaupun suami, enggak, saya itu gini-gini, tidak dibenarkan. Karena dia sudah jelas-jelas ngomong pada istri yang di depannya dengan ucapan tolak. Tapi kalau saya tulisan, apa maksudnya nih mas? Enggak, itu saya cuma sekedar, kalau bahasa fikihnya, litajribatil ghalam. Mencoba kolam atau tinta ini ada apa tidak. Kalau sekarang mencoba jaringan ini normal apa tidak. Mencoba paketan ada apa tidak. Cuman jangan sampai mencoba-coba ya. Paham ya? Ini bahaya, paham ya? Bahaya. Ustaz, dalam kondisi marah tetap terjadi. Wattafaku bitolakil ghadban. Wattafaku, ulama sepakat. Bitolakil ghadban, dengan terjadi cerainya orang yang sedang marah. Paham ya? Wis tengkar antara Farhan sama istrinya. Wah, masalah apa? Masalah paketan umpamanya, tengkar. Harus ada yang ngalah, menghindar, ambil air wudhu, sholat 100 rakaat ya. Ngaji 10 juz umpamanya. Enggak usah dilayani. Kalau dilayani, kalau kata-kata cerai itu terjadi. Atau guyonan. Karena Mas Nabil ini manten baru, saking asiknya tanpa terasa mengutarakan kata-kata cerai. Wah, itu langsung terjadi. Maka dalam hadis dijelaskan ada 3 perkara guyonan itu terjadi, serius juga terjadi. Pernah saya sampaikan kan? Pernah. Guyonan itu terjadi, serius juga terjadi. Yang pertama cerai, yang kedua nikah, yang ketiga memerdekakan budak. Contohnya siapa ini? Mbak Ayin. Mbak Ayin ini adik kandungnya Mas Farhan. Karena ini adik kandungnya dan yang berhak menjadi wali umpamanya. Terus Mas Farhan akrab dengan Mas Rasa. Terus main-main ke rumahnya. Terus banyak orang. Terus Mas Han, adiknya cantiknya. Coba boleh nggak saya menikah? Yuk. Saya menikahkan kau dengan adikku ini. Lah itu langsung terjadi. Paham ya? Mas Farhan guyonan, menikahkan temannya dengan adiknya itu guyonan. Langsung sah. Saksi ada, banyak temannya ya. Saksi kan cukup 2. Padahal guyonan,
Atau umpamanya kan, saking cerdasnya santai ya, main-main ke rumah temannya, terus ngomong ke orang tuanya, eh manggil apa? Manggil Abi terserah. Apa bapak Abi? Apa mbah? Ini kok cantik adiknya ini. Oh iya naknya. Yes, mau tah ya? Mau, yes. Saya nikahkan dengan itu ya ya. Iya, saya terimanya. Lah, oke saya terima umpamanya. Saksi ada cukup dua. Ada ijab, ada kobul. Padahal guyonan. Paham ya? Hazluhunna jaddun wajadahunna jaddun. Guyonan terjadi, serius juga terjadi. Apa? Yang pertama nikah tadi ya kan. Jadi besok kalau ada temennya ya kan, kalau memang punya saudara kandung ya kan, contohnya tadi Mas Fahan atau Nabil ya, punya eh, saudara perempuan umpamanya. Terus ada temennya main-main, jangan kayak tadi Bil, dipancing, oh ya, jangan. Tapi kalau itu memang yang wali. Tapi kalau selama ada orang tuanya nggak pengaruh. Karena selama ada orang tua yang menjadi wali. Baru orang tua nggak ada, pindah ke saudara dan seterusnya. Seperti kemarin kan sudah dilewati ya kan. Marotibul aulia. Urutan tentang wali itu harus hafal. Selama masih ada, selama masih hidup atau hidup tapi sudah nggak normal umpamanya. Yang kedua cerai. Cerai ini walaupun guyonan sah. Jadi jangan sampai mentang-mentang manten baru. Akhirnya saking asiknya mengeluarkan kata-kata guyonan. Lah itu langsung terjadi. Guyonan, serius, atau kondisi marah. Tadi saya sampaikan, wattafaqu bi talaqil ghadban. Ulama sepakat bahwa cerainya seorang yang sedang marah itu terjadi. Paham ya? Nikah, terus tolak, guyonan, serius ini terjadi. Yang ketiga, sekarang nggak ada, yaitu memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak. Jadi ketika majikan guyonan, wis mas, sekarang merdeka ya, ya langsung merdeka. Paham ya? Wis itu termasuk contoh kinayah. Jadi kinayah itu intinya setiap ucapan yang kemungkinan mengarah kepada yang lain, kemungkinan mengarah kepada cerai. Wis, sekarang saya antarkan ke rumahmu mamanya. Mas, apa maksudnya? Enggak, cuma mau diantar saja. Paham ya? Itu kan kemungkinan. Wis, mulai sekarang tidak boleh kembali lagi ke rumah ini umpamanya. Itu kan kemungkinan. Kemungkinan memang tidak boleh selamanya dalam arti cerai. Kemungkinan tidak boleh sementara. Paham ya? Tapi yang jelas tadi ketika ada masalah, saya dulu pernah berapa tahun yang lalu kan ada biasanya kan ada yang belajar ukudul ujian ya kan, laki-laki dan perempuan setelah subuh biasanya. Manten baru ya, langsung pisah dengan orang tuanya karena yang laki-laki kan kaya raya ya kan, punya rumah bagus ya, langsung pisah sama orang tuanya, langsung mandiri. Nikahnya kemarin malamnya itu telepon jam 1 malam tanya, karena memang dua-duanya ngaji ke saya kan, dua-duanya yang perempuan dan yang laki-laki. Ustaz kalau gini gimana tuh jam 1 malamnya mungkin ada masalah. Akhirnya yang suami itu mengatakan, wis mulai sekarang saya antar ke rumah ibumu. Wis saya jelaskan, wis itu jadi itu ya. Kalau saya tanyakan, mas apa niat kamu mengatakan itu? Enggak Ustaz, saya enggak ada niatan cerai. Berarti paham ya, ditanyain apa niatnya, apa tujuannya mengatakan itu? Enggak Ustaz, saya tidak ada niatan cerai, cuma sekedar mau mengantar saja. Oh wis aman, aman, tapi jangan diulangi lagi. Dan jangan sampai ada masalah saja, jangan sampai disampaikan kepada orang tuanya. Sampai sekarang orang tuanya nggak tahu, yang tahu cuma saya ya kan. Jam 1 malam, kemanten baru ya. Nikahnya kemarin jam 1 malam telepon. Paham ya? Jadi ini jangan sampai terjadi. Dan untung langsung tanya ya kan, mas, alhamdulillah aman. Kalau saya tanyakan apa tujuannya mengatakan itu, enggak Ustadz, saya nggak ada tujuan cerai. Oh ya aman, tapi jangan diulangi lagi dan jangan sampai diberitahukan kepada orang tuanya karena masih baru seperti itu. Selanjutnya
Wa yaftakiru lan butuh apa lafat atau kinayah tolak kinayah butuh ila niyati maring niat. Apa maksudmu? Nah, Mas, apa maksudnya mengatakan tadi? Tanyakan. Tanyakan atau dikonfirmasikan. Paham ya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat sedikitnya. Penjelasannya banyak. Dapat 2 baris? Hah? 2 apa 1 baris? Setengah?